tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki dalam kitabnya berjudul Hukmu Tarkis Sholati Amadan Hatta Yakhruja Waqtuha, beliau memberikan penjelasan terkait dengan hadis berikut, yakni fa inna syahadata aslahu miftah. Sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan fondasi kunci utama. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah kita akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid, ini semua amal kebaikan yang dilakukan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki fondasi kunci utama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis juga menunjukkan bahwa barang siapa di akhir hayatnya nanti dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia bertanda bahwa ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mendapatkan kunci utama surga yang kedua ialah menegakkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati as-shalah." Kunci utamanya untuk mendapatkan surga adalah menegakkan sholat. Sholat merupakan kunci utama yang kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Muhammad Taqiyuddin memberikan penjelasan kembali mengenai hubungan dari syahadat dan sholat. Wassalatu waqiyatul arkani asnanuhul lati ayahsulul fathu illa biha. Salat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dan juga menjelaskannya tentang pentingnya salat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat. Karena sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasibu alaihi 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salaha salaha sa'iri 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iri 'amalihi." Amal pertama kali seorang hamba dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal perbuatannya juga akan ikut baik. Dan apabila sholatnya buruk, maka amal perbuatannya pun ikut buruk. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seorang di luar sholat. Jika sholatnya baik, maka amalannya pun ikut baik. Artinya, jika sholat dikerjakan dengan baik, dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku dalam Islam, tentu sholatnya akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal di luar dari sholatnya. Tetapi jika sholatnya buruk, maka amalnya pun ikut buruk. Artinya jika seseorang berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena sholatnya memang tidak baik, ataupun ada yang salah dalam tata cara melaksanakan sholatnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan kunci utama pintu surga Allah Subhanahu wa taala ialah mencintai fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara." Kunci untuk mendapatkan pintu surga adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin merupakan kunci utamanya surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin adalah orang-orang yang pendusta dengan agama. Itu terdapat di dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di dalam surat lain, di dalam surat Ad-Duha ayat 9-10, Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat aniaya terhadap anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Mencintai fakir miskin termasuk anak yatim merupakan akhlak terpuji. Rasulullah SAW melaksanakan ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji halaman 123 yang berbunyi, Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka ketika sakit, menggiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang-orang fakir miskin. Jadi memang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa maupun haji, tetapi ia juga harus memiliki kesalehan sosial seperti mengeluarkan zakat serta sedekah terhadap anak-anak yatim maupun fakir-fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW tadi. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah dalam ranah akidah, yakni syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua dalam ranah syariat, yaitu menegakkan sholat. Kita harus menegakkan sholat selama 5 waktu dalam sehari. Mari kita perbaiki sholat kita agar mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dalam ranah akhlak, yakni kesalehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Jangan dilihat dari jauh saja, dilihat dari yang terdekat dulu, tetangga-tetangga kita, bantu dengan sedekah, dengan zakat. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita akan mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu.